Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu, amma ba'd. Kaum muslimin, para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan saat sekarang ini, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun ini, yaitu 1442 Hijriah. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan kemudian kita gunakan nikmat itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita gunakan Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak pahala, memperbanyak kebaikan-kebaikan selama di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah nabi dan rasul kita yang mesti kita contoh dan tauladani dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin, para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Dan ini menunjukkan bahwasannya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka salah satu amalan yang sangat dianjurkan, disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan di luar salatnya. Maka ini menjadi penyemangat kita. Kalaulah kita tidak sanggup meniru Imam Asy-Syafi'i, minimal selama Ramadan tahun ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 kali minimal. Kaum muslimin, para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Al-Quran sangatlah banyak yang diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, Allah lipat gandakan pahala kita ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari kalam Allah, yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, Allah lipat gandakan kebaikan tadi menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kaum muslimin, para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sayangnya Allah kepada kita. Ketika membaca satu huruf saja dari ayat Al-Quran, Allah berikan pahala 10 pahalanya. Maka oleh karena itu, dalam bulan Ramadan kalau kita bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali sebanyak 30 juz, dan setiap juznya adalah 20 halaman, dan setiap halaman ada sekitar 15 baris, dan setiap baris ada 35 sampai 40 huruf. Maka kita membaca satu baris saja dari ayat Al-Quran, kita sudah mendapatkan pahala 400 pahala. Kalau kita membaca satu halaman, maka kita mendapatkan 6.000 pahala. Apalagi kita membaca 30 juz satu Al-Quran selama Ramadan,
maka kita bisa mendapatkan pahala ribuan bahkan jutaan pahala dari pahala Al-Quran saja. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan Al-Quran adalah kita menjadi manusia yang terbaik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Seorang manusia yang terbaik, sebaik-baik kamu adalah man ta'allama al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Maka ketika kita ingin menjadi manusia yang terbaik di dunia ini hingga akhirat nanti, maka perbanyak kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, minimal kepada keluarga kita. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah menjadi syafaat nanti kita di yaumil akhir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ya'ti yaumal qiyamah, sungguhnya Al-Quran yang akan mendatangi kita di yaumil akhir, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita ketika kita di yaumil akhir nanti, di yaumil hisab. Ketika amal kita mungkin tidak sebanyak yang kita harapkan, maka datanglah Al-Quran yang menolong kita untuk membantu kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita hidup dengan Al-Quran, ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah muliakan kita. Di dunia kita dimuliakan, apalagi nanti di yaumil akhir. Mungkin mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi simbol, hanya menjadi pajangan di lemari kita. Jangan sampai menjadikan Al-Quran hanya dibaca ketika ritual-ritual tertentu, ketika kematian, ketika hanya ada kondisi-kondisi tertentu, tidak dibaca setiap hari. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya, umat Islam, adalah untuk dibaca, ditadabburi, dan diamalkan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para nabi, para rasul, dan para ahlul Quran. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.